Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5 tema 6 subtema 2 pada pembelajaran pertama. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 6. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 6 subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita pada pembelajaran pertama halaman 68. Hari ini Siti libur sekolah. Siti dan ibu memasak bersama di dapur. Siti membantu ibu membuat tumis kangkung kesukaannya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Tidak berapa lama ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak berapa lama timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Siti pun memasukkan bumbu-bumbu yang sudah dipotong ke dalam wajan. Sreng, terdengar suara dari dalam wajan ketika bumbu itu bertemu minyak goreng panas. Aroma bumbu pun menyebar di seluruh ruang dapur. Kemudian pada Ayo Berdiskusi halaman 69. Pernahkah kamu melakukan kegiatan yang serupa dengan Siti dan ibunya? Menurutmu, sumber panas apakah yang digunakan Siti untuk memasak? Mengapa minyak di dalam wajan itu bisa mengeluarkan gelembung kecil tanda minyak itu sudah panas? Apa yang sebenarnya terjadi? Dapatkah kamu menemukan peristiwa yang serupa dengan yang dialami Siti? Kemudian pada Ayo membaca halaman 69, silakan adik-adik membaca sebuah artikel yang berjudul perpindahan panas atau kalor. Kemudian kita akan mengisi tabel halaman 71. Bacalah kembali bacaan di atas dengan seksama, lalu carilah beberapa kata-kata kunci atau hal-hal penting dari setiap paragraf. Perhatikan contoh berikut. Paragraf 1. Hal-hal penting diantaranya: api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. 2. Panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. 3. Air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Kemudian paragraf kedua, hal-hal penting diantaranya: 1. Letak dari planet bumi sekitar 152.100.000 km. 2. Panas matahari dapat berpindah atau merambat ke planet bumi. 3. Kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Kemudian pada paragraf ketiga, hal-hal penting diantaranya: 1. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Dan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Kemudian perhatikan kembali bacaan di atas. Kamu akan menemukan beberapa kata-kata yang dicetak miring dan digarisbawahi. Carilah arti kata-kata tersebut dari kamus dan buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Buatlah kalimat lengkap menggunakan kata baku yang tepat. Kita akan mencoba mengisi tabel halaman 71 bagian bawah. Kata api arti panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar atau menyala. Kalimatnya,
api masih berkobar dan menyambar-nyambar setiap sisi gedung. 2. Panas, artinya energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Kalimatnya, pada perpindahan panas secara konveksi, ketika partikel-partikel dipanaskan maka suhunya meningkat. Kemudian kata berpindah artinya beralih atau bertukar tempat. Contoh kalimatnya, panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Kemudian kata suhu artinya suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Contoh kalimatnya, panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Kata logam artinya logam adalah unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat, liat, keras, dan penghantar panas. Contoh kalimatnya, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Berikutnya kata mendidih, artinya menggelembung-gelembung atau meluap-luap karena dipanaskan. Contoh kalimatnya, perpindahan panas secara konveksi pada saat memasak air mengakibatkan air mendidih. Kemudian kata pancaran, artinya perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Contoh kalimatnya yaitu perpindahan kalor dari matahari ke permukaan bumi terjadi dengan cara pancaran. Kemudian pada halaman 72, berdasarkan bacaan berjudul perpindahan panas dan kalor, buatlah sebuah diagram tentang perpindahan panas yang kamu ketahui. Beberapa kata bantu telah dituliskan untuk mempermudah kamu menuliskan kalimat penting yang mewakili setiap paragraf. Lakukanlah kegiatan ini bersama dengan teman sebangkumu. Di sini kakak akan membantu mencoba membuat diagram perpindahan panas atau kalor. Jawab, perpindahan panas atau kalor ditunjukkan dengan peristiwa panas matahari sampai ke bumi melalui ruang hampa dan gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Sedangkan perpindahan panas atau kalor terjadi dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian tuliskanlah pemahamanmu tentang isi bacaan dalam tulisan satu paragraf. Gunakan kalimat lengkap menggunakan kata baku yang tepat. Di sini kakak akan mencoba membantunya. Jawab, kalor atau panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Misalnya saja, api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Contoh lainnya adalah letak matahari yang sangat jauh, namun panas dari matahari merambat ke bumi sehingga kita merasakan hangatnya sinar matahari. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Berikutnya pada Ayo membaca halaman 73. Silakan adik-adik membaca sebuah artikel yang berjudul perpindahan kalor secara konduksi. Kemudian pada halaman 74, berdasarkan bacaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut. 1. Buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf di dalam bacaan. Gunakan tabel berikut untuk menuliskannya. Gunakanlah kalimat lengkap dan kata-kata baku dengan tepat. Kemudian kita akan mengisi tabel pada halaman 75. Nomor 1. Paragraf pertama, hal-hal penting dari bacaan adalah perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Paragraf kedua, hal-hal penting dari bacaan diantaranya, peristiwa konduksi diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet.
Ketika memindahkan buku, yang berpindah hanya buku itu saja, teman-teman tidak ikut berpindah. Pada peristiwa konduksi, hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Kemudian paragraf ketiga, hal-hal penting dari bacaan diantaranya, saat membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok akan terasa panas. Perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Kemudian paragraf keempat, hal-hal penting dari bacaan diantaranya, peristiwa konduksi dapat dijumpai pada saat memasak. Pada saat menggoreng, ujung spatula akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Kemudian paragraf kelima, hal-hal penting dari bacaan diantaranya, setrika listrik menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Nomor 2, gambarkanlah cara perpindahan panas secara konduksi menurut pemahamanmu berdasarkan keterangan pada bacaan. Jawab, peristiwa konduksi yang berpindah hanya energi kalornya saja, sedangkan zat perantaranya tidak ikut berpindah. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Kemudian nomor 3, tuliskanlah beberapa contoh peristiwa perpindahan panas secara konduksi berdasarkan bacaan di atas. Lalu tambahkanlah beberapa contoh serupa yang kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jawab, contoh perpindahan panas secara konduksi berdasarkan bacaan. Saat membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok akan terasa panas. Pada saat menggoreng, ujung spatula akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Dan pada setrika, panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Contoh perpindahan panas secara konduksi yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari diantaranya 1. Memegang wajan panas dan tangan melepuh. 2. Tangan panas saat kita mengaduk adonan gula, air panas, dan kopi dengan menggunakan sendok logam. 3. Tangan panas saat kita memegang kawat logam kembang api yang sedang menyala. 4. Knalpot akan panas ketika mesin motor dihidupkan. 5. Mentega akan meleleh ketika diletakkan wajan yang tengah dipanaskan. 6. Tutup panci terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Selanjutnya pada ayo mencoba halaman 76, silakan adik-adik melakukan kegiatan menyelidiki perpindahan panas secara konduksi. Adapun alat dan bahan serta langkah-langkah kerja dapat adik-adik ikuti pada halaman 76. Kemudian pada halaman 77, setelah melakukan kegiatan di atas, jawablah pertanyaan berikut sebagai panduan membuat kesimpulan. Nomor 1, apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air panas? Yang saya rasakan setelah sendok dimasukkan ke dalam air adalah lama-kelamaan ujung sendok akan terasa hangat. Nomor 2, mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Ujung sendok yang kamu pegang terasa panas karena panas berpindah dari air hangat ke tangan melalui sendok. Nomor 3, termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Perpindahan panas pada percobaan ini termasuk konduksi karena panas berpindah tanpa diikuti dengan perpindahan zat perantaranya. Kemudian kesimpulan, berdasarkan kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa peristiwa penghantaran panas di mana zat perantaranya tidak ikut berpindah disebut konduksi. Peristiwa konduksi yang berpindah hanya energi kalornya saja, sedangkan zat perantaranya tidak ikut berpindah.
kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.